Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sekarang ibu meminta kalian untuk mengecek teman kalian dari depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, ternyata masuk semua ya. Berarti hari ini kita hadir secara lengkap materi. Oke, kali ini ibu akan tanya kepada kalian tentang materi minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, kamu. Apa materinya? Betul sekali. Kemarin kita mempelajari materi mengenai sholat jamak qashar dan sholat Jumat. Kira-kira apakah masih ada yang dibingungkan tentang materi tersebut? Tidak ada, alhamdulillah. Saya rasa kalian sudah paham semua ya mengenai materi tersebut, dan ibu anggap materi mengenai sholat jamak qashar dan sholat Jumat sudah tuntas. Pasti kalian juga bertanya, apa sih ibu pengertian dari bersuci dan apa saja alat-alat dari bersuci? Baik, nanti kita akan bahasnya secara bersama-sama ya. Dan nanti kalian juga akan mengerjakan tugas yang ibu berikan setelah ibu menjelaskan materi ini dan setelah kalian memahami materi kita pada hari ini. Oke, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang tujuan kalian mempelajari materi ini. Kira-kira apa sih yang kalian dapat setelah kalian mempelajari materi ini? Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, ibu harap kalian mampu mendefinisikan bersuci yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dalil hukum dari bersuci. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan macam-macam alat dari bersuci. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan hikmah yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari materi bersuci ini. Setelah kalian mengetahui apa saja tujuan kalian mempelajari materi ini, selanjutnya kita akan masuk pada konteks dasarnya. Sebenarnya apa sih pengertian dari bersuci? Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh, yang memiliki arti membersihkan diri dari segala jenis kotoran yang menempel pada badan, pakaian, ataupun benda-benda lainnya sesuai dengan syariat Islam. Bersuci sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama bersuci lahiriah dan yang kedua bersuci batiniyah. Bersuci lahiriah adalah usaha untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang menempel pada badan, pakaian, ataupun benda lainnya sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua, bersuci batiniyah, yaitu usaha untuk membersihkan jiwa dari segala jenis kotoran batin, yaitu dosa dan maksiat seperti riya, kufur, takabur, dan lain sebagainya. Oke, di sini ibu akan bertanya pada kalian ya. Sebenarnya bersuci dan membersihkan diri itu beda apa? Tidak sih anak-anak? Sama. Oh, berarti kalian belum paham ya. Jadi sebenarnya bersuci dan membersihkan diri itu berbeda ya anak-anak. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Bersuci itu harus menyertakan niat terlebih dahulu sebelum memulainya. Yang pertama, yang kedua, bertujuan untuk membersihkan diri. Yang ketiga, tata caranya sudah diatur di dalam syariat fikih. Dan yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Sedangkan membersihkan diri itu hanya bertujuan untuk membersihkan diri, tidak disertai niat dan mengikuti pola hidup sehat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, bersuci adalah perilaku yang sudah pasti membersihkan diri, sedangkan membersihkan diri belum tentu bersuci. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada subbab dalil hukum bersuci. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sudah menjelaskan tentang hukum bersuci yang artinya
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Untuk selanjutnya kita masuk pada subbab macam-macam alat bersuci. Macam-macam alat bersuci terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga bisa menggunakan batu. Yang pertama air. Air dalam fikih menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bersuci, karena seorang muslim dapat beribadah secara sah apabila sudah bersuci menggunakan air. Air sendiri terbagi menjadi 4 macam dilihat dari segi hukumnya. Yang pertama, air mutlak atau air yang suci mensucikan. Artinya, air yang belum bercampur dengan benda-benda lainnya ataupun najis, misalnya air hujan, air laut, dan lain sebagainya. Yang kedua, air tohirun mutohirun makruhun atau air yang suci tetapi makruh. Di sini adalah air musyammas. Air musyammas sendiri adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari yang ditempatkan pada logam yang terbuat dari besi, seng ataupun tembaga. Nah, air ini suci namun makruh untuk dibuat bersuci. Yang ketiga, air musta'mal atau tohir ghairu mutohir, artinya air suci tetapi tidak mensucikan, misalnya air teh, air kopi, air gula, dan lain sebagainya. Yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis. Air ini tidak boleh diminum dan tidak sah untuk bersuci, misalnya air dalam ember lalu kejatuhan kotoran cicak. Media lain yang dapat digunakan untuk bersuci adalah debu. Debu hakikatnya digunakan untuk tayamum, hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan sebagai penghilang najis. Artinya, sebelum tayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Adapun kriteria atau syarat debu yang bisa digunakan untuk bersuci adalah: pertama, debu harus suci. Yang kedua, tidak basah. Yang ketiga, debu tidak didapat secara gosop atau mencuri. Yang keempat, tanah kuburan yang belum digali. Dan yang terakhir, debu itu tidak bercampur dengan kapur dan pasir, sehingga debu dapat digunakan untuk bersuci. Selain menggunakan media air dan debu untuk bersuci, media lain yang dapat digunakan untuk bersuci adalah dengan menggunakan batu. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila bersuci menggunakan batu. Yang pertama, batu menggunakan 3 buah atau 1 batu yang ada 3 sisi. Yang kedua, najisnya belum mengering. Apabila najisnya sudah mengering, maka tidak dapat dibersihkan menggunakan batu saja, melainkan harus menggunakan air. Yang ketiga, najisnya tidak terkena air. Yang keempat, batu yang digunakan tersebut harus dalam keadaan suci. Untuk selanjutnya kita masuk pada hikmah penggunaan alat-alat bersuci. Hikmah penggunaan alat-alat bersuci yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Air adalah sumber kehidupan manusia yang paling penting. Dengan air kita bisa bersuci, mandi, dan dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Apabila air ini tidak tersedia, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua, bersuci dan menjaga keberlangsungan hidup ekosistem. Menggunakan air bersih untuk bersuci dan menggunakannya tidak boros adalah menjadi bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Dari penjelasan yang telah Ibu paparkan di atas, adakah yang kalian belum pahami? Tidak ada, alhamdulillah. Semoga anak-anak bisa memahami benar-benar mengenai materi di atas ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan bantu kalian untuk membuat kesimpulan ya. Yang pertama, apa pengertian dari bersuci? Iya, betul sekali. Yang kedua, apa saja alat-alat yang digunakan untuk bersuci? Iya, betul sekali, ada 3, yakni air, debu, dan juga batu. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil?
setelah kita mempelajari pelajaran bersuci? Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Oke, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, setelah ini Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan di rumah sebagai bahan latihan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan untuk wakil ketua kelas memimpin doa penutup. Silahkan, Mas. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran kita kali ini membawa manfaat dan berkah kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.